Amin. Puji Tuhan, shalom. Shalom. Puji Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan saat pagi hari ini kita boleh berjumpa kembali di minggu yang pertama, di hari yang kelima di bulan September, semua karena kasih Tuhan. Puji Tuhan. Mari kita akan sama-sama buka firman Tuhan saat pagi hari ini. Kita akan baca, renungkan bersama-sama. Saya akan ambil yaitu dari kitab 1 Tawarik pasal 1, 1 Tawarik pasal 1 ayat yang kedua. Ya. 1 Tawarik 1 ayat yang kedua, di sana kita akan perhatikan ada 4 nama yang ditulis oleh penulis Tawarik ini, yaitu Ezra, seorang imam ahli kitab yang teliti, ya, yang kembali dari pembuangan bersama-sama dengan orang-orang Yahudi yang kembali dari pembuangan setelah 70 tahun ada di pembuangan di Babel, sesudah itu Media Persia. Dia menulis kepada orang-orang Yahudi yang kembali dari pembuangan. Ya, saya akan bacakan bagi kita, yaitu di ayat yang kedua, 1 Tawarik 1 ayat yang kedua, Kenan, Mahalaleel, Yared. Ya, jadi kalau kita perhatikan, Adam, Set, Enos. Jadi Adam memperanakan Set, sesudah itu Enos, Kenan, Mahalaleel, Yared, Enoch, Metusala, Lamek, Nuh, Sem, Ham, dan Yafet, ya, dan seterusnya. Inilah keturunan dari Adam. Tentulah sekali lagi ada sesuatu yang ingin diajarkan, disampaikan kepada para pembaca yang ada pada hari itu, pada saat itu, ketika Ezra menulis kepada mereka yang kembali dari pembuangan untuk ingatkan apa, kasih tahu apa kepada mereka. Oh, ini kita belajar bahwa nenek moyang kita, yaitu Adam, dan seterusnya sampai kepada Set, mereka dalam pilihan panggilan Tuhan. Jadi tidak boleh sampai kita melupakan akan sejarah penebusan yang Tuhan telah lakukan, kerjakan. Kalau kita lihat Adam, apa yang kita bisa pelajari dari Adam? Oh, Adam, dia pernah gagal. Dia terima firman Tuhan, tetapi setelah itu dia memberontak terhadap firman Tuhan. Yang terjadi apa? Yaitu usir dari Taman Eden. Dan itulah yang akan terjadi juga bagi kita kalau misalnya kita melihat seperti yang Adam lakukan. Kalau kita lihat Adam, maka kita lihat misalnya apa yang kita bisa lihat, pelajari. Nah, sekarang kita akan lihat yang dituliskan di sini. Saya akan sampaikan kepada kita seorang yang bernama Kenan, ya, Kenan. Nah, kita akan baca, lihat itu ceritanya, yaitu di Kejadian pasal yang kelima ayat yang ke-9. Nah, inilah silsilah yang ditulis di sana, ya, dari Adam sampai ya kepada Nuh, sampai kepada mereka masuk ke dalam Batra, dan sesudah itu Nuh sampai sesudah keluar dari Batra. Ya, kita akan lihat Kejadian pasal yang ke-5 ayat yang ke-9. Saya akan bacakan sampai nanti lihat sampai ayat yang ke-14. Ya, saya akan bacakan bagi kita semua. Kejadian 5 ayat 9 sampai 14. Setelah Enos hidup 90 tahun, ia memperanakan Kenan. Dan Enos masih hidup 815 tahun setelah ia memperanakan Kenan. Dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Ayat 11. Jadi Enos mencapai umur 905 tahun lalu ia mati. 12. Setelah Kenan hidup 70 tahun, ia memperanakan Mahalaleel. 13. Dan Kenan masih hidup 840 tahun setelah ia memperanakan Mahalaleel. Dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. 14. Jadi Kenan mencapai umur 910 tahun lalu ia mati. Ya, itu umur yang panjang yang Tuhan anugerahkan, 910 tahun lalu ia mati. Ia memperanakan Mahalaleel itu pada waktu umur 70 tahun. Ya, jadi 70 tahun ia memperanakan Mahalaleel, dan sesudah itu dia masih hidup panjang lagi. Nah, tentunya kita akan lihat kalau nanti kita perhatikan, ya, jadi dia hidup panjang itu, jadi nanti kita lihat nanti dia bisa hidup sesama itu dengan Henokh itu sekitar berapa ratus tahun juga dia berjalan bersama dengan Henokh. Ya, jadi saya bisa katakan adanya dia, lahirnya dia itu juga, ya. Jadi adanya dia itu salah satu yang mempengaruhi supaya Henokh ini bisa bergaul dengan Tuhan itu karena ada siapa? Karena ada Kenan. Karena dia terlebih dahulu dipengaruhi iman oleh orang tuanya. Dari Adam, Set, Enos, Kenan. Kan umurnya panjang-panjang semua. 900 berapa? Jadi 910 tahun. Jadi
Henokh itu bisa terpengaruh, ya, untuk berjalan bersama dengan Tuhan karena ada yang mempengaruhi. Siapa yang mempengaruhi itu? Nah, ada orang yang umur panjang yang Tuhan kasih anugerahkan, sehingga cerita tentang iman, cerita tentang ini, ya. Itulah mereka juga sudah dapat cerita-cerita misalnya dari Tuhan, ya. Bahkan kalau kita lihat ini seorang yang dianugerahkan Tuhan dengan luar biasa, ya. Di sana dia memberi nama di laut, dia beri nama bagaimana dia berjumpa, dia terima firman Tuhan, bagaimana dia mengusahakan Taman Eden, lalu Tuhan beri perintah kepada dia, kepada mereka di sana, ya. Lalu sesudah itu umur yang panjang yang Tuhan anugerahkan kepada Adam, 900, kita lihat 930 tahun, tentulah ia cerita sampaikan. Nah, sebelum lebih jauh kita ke sana, saya akan sampai kepada kita. Kenan itu artinya anak laki-laki yang diperoleh dengan tidak terduga. Ya, laki-laki artinya saya katakan ini lahirnya dia ini, adanya dia ini adalah satu berkat yang tidak terduga bagi keluarga ini, bagi Enos. Ya, jadi berkat yang tidak terduga yang Tuhan anugerahkan di tengah-tengah luar biasa, ya. Bapak Ibu saudara dikasih oleh Tuhan, kalau kita berjalan bersama dengan Tuhan, jalan kehidupan kita ini, ada saja saya katakan, ada saja terkadang berkat-berkat yang tidak terduga, yang tiba-tiba, yang tanpa kita minta, tanpa kita inginkan, tanpa kita belum pernah dengar, tiba-tiba Tuhan kasih itu kepada kita, Tuhan berikan itu kepada kita, ya. Jadi lahirnya dia ini, adanya dia ini anak laki-laki yang tidak terduga, berkat yang tidak terduga yang Tuhan anugerahkan. Saudara berjalan bersama dengan Tuhan setiap kehidupan saya dan saudara pada hari ini, saya yakin dan percaya, ya, kalau kita berjalan bersama dengan Tuhan, ada berkat-berkat yang tidak terduga, ya, yaitu yang dikatakan oleh firman Tuhan dalam 1 Korintus 2:9. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, tidak pernah timbul dalam hati kita, Tuhan berikan, Tuhan sediakan bagi siapa? Bagi orang yang mengasihi Tuhan. Jadi bagi orang-orang yang mengasihi Tuhan, tiba-tiba ada saja. Paulus berkata, aku ada sebagaimana aku ada pada hari ini, semua karena kasih karunia Tuhan. Ya, aku ada pada hari ini, dia berkata kepada jemaat yang ada di Korintus. Dia mengatakan kepada mereka, kalau lihat hidup saya di waktu yang lalu, maka saya sepertinya pada hari ini, sepertinya pada waktu yang lalu tidak ada harapan. Kenapa? Waktu yang lalu itu hidup saya itu seorang yang gelap, pembunuh jemaat, penganiaya jemaat, orang-orang yang misalnya mau beribadah kepada Tuhan, saya seret, saya bawa mereka ini, dia pembunuh, diserahkan kepada mahkamah agama dan seterusnya. Ya, pada waktu itu hidup saya itu gelap sekali. Hidup saya itu kalau dikatakan pada hari itu sudah tidak ada harapan, tidak ada masa depan. Ya, tapi tiba-tiba kasih karunia Tuhan datang, ya, berkat Tuhan datang, Yesus datang, dan sekarang saya yang dalam gelap, dalam malam itu diangkat. Ya, diangkat dan diberikan pakaian, dikasih pakaian kebenaran, pakaian rohani, ya, kepada saya. Dan waktu dia berjalan bersama dengan Tuhan, berada di dalam kasih karunia Tuhan, mengikuti kasih karunia Tuhan tersebut, nah, berjalannya dia bersama dengan Tuhan itu dan tinggal di dalam kasih karunia itu, yang terjadi apa? Ya, pemakaian Tuhan dengan luar biasa terjadi kepada hidupnya, terjadi kepada dia. Sehingga dia berkata, kalau saya bisa ada pada hari ini, dan saya bisa menjadi seorang pelayan Tuhan, dan dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa, ya, pergi memberitakan Injil ke berbagai tempat, ya, dan mendirikan jemaat-jemaat, ya, Tuhan pakai dia juga menulis berbagai banyak surat-surat yang diarahkan kepada jemaat-jemaat, itu semua karena kasih karunia. Ini karena berkat daripada Tuhan. Kalau kilas lagi kembali hidup saya pada waktu yang lalu dan pada hari ini, aduh Tuhan, saya waktu lalu tuh gelap sekali, malam sekali. Tapi pada hari ini aku ada kasih karunia. Bapak Ibu semua yang kita dikasih oleh Tuhan, nah, saya tahu kepada kehidupan kita, berjalan bersama dengan Tuhan. Kalau kita berjalan bersama dengan Tuhan, mengasihi Tuhan, percaya ini ada berkat-berkat yang tidak terduga yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Ada kasih karunia yang Tuhan sedang taruh bagi setiap kehidupan saudara. Sehingga hidup kita nanti di waktu yang ke depan ini, tidak ada yang mungkin pernah bisa menyangka seperti apa hidup saudara nanti ke depan. Tapi waktu kita berjalan bersama dengan Tuhan, nah itu. Kalau kita baca nanti di kitab, bagaimana juga misalnya waktu Yakub memberkati anak-anaknya itu, ya kita perhatikan bagaimana berkat yang dicurahkan kepada mereka. Jadi waktu kita berjalan bersama dengan Tuhan, ya, mengasihi Tuhan, melakukan firman-Nya, ya, seterusnya, maka kasih karunia Tuhan terjadi bagi setiap kita.
Ada saja yang kita tidak duga. Dalam perjalanan iman juga, dalam kehidupan juga, ya, dan terusnya ada banyak yang Tuhan lakukan pada setiap kehidupan kita. Puji Tuhan. Jadi ini adalah anak laki-laki yang diperoleh dengan tidak terduga, berkat yang tidak terduga. Ya, saya bacakan lagi kepada kita. Kenan adalah anak laki-laki yang dilahirkan bagi Enos pada usia 90 tahun. Dia dilahirkan 325 tahun setelah Adam. Dia memperanakan Mahalaleel pada usia 70 tahun. Dia hidup 840 tahun lagi, ya. Dan kita lihat di ayat yang ke-13 tadi saya bacakan, ya. Dan waktu hidup selama 840 tahun lagi di ayat yang ke-13, dan Kenan masih hidup 840 tahun setelah ia memperanakan Mahalaleel, dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Ya, jadi waktu memperanakan Mahalaleel pada umur yang ke-70 tahun, maka berikutnya ada waktu yang Tuhan berikan lagi kepada dia untuk dia hidup. Ya, jadi setelah ia memperanakan Mahalaleel itu 70 tahun, tidak berhenti sampai situ. Ya, memperanakan keturunan ini artinya melahirkan generasi. Melahirkan generasi juga yang saya bisa katakan, dan generasi yang Tuhan mau supaya dilahirkan oleh orang-orang percaya itu tidak hanya nanti mungkin keturunan secara jasmani, tapi juga ada generasi-generasi secara rohani. Dan generasi secara rohani itu generasi yang seperti apa? Yang harusnya dilahirkan oleh setiap kehidupan kita. Anak-anak Tuhan, orang-orang percaya. Dan kalau kita lihat, waktu nanti misalnya Tuhan memberi perintah kepada Nuh, ya, beranak cuculah dan bertambah banyaklah, penuhilah bumi. Ya, ini bukan hanya lahirkan keturunan secara jasmani, tetapi apa? Nuh, kau pernah hidup di masa sebelum air bah. Ya, dan kau lihat orang-orang manusia itu kayak apa? Jahat semata-mata. Habis itu yang terjadi apa? Tuhan memusnahkan, ya, bumi ini, dunia ini dengan air bah. Dan sekarang kau sudah keluar dari Batra, generasi seperti apa yang kau lahirkan? Ya, seperti apa yang kau hasilkan generasi itu? Ya, akan memenuhi bumi, ya akan menaklukkan bumi. Dalam satu ide Tuhan, pandangan Tuhan, ya saya pahami, generasinya harus berbeda dengan generasi yang sebelumnya. Generasi yang tidak boleh, yang dari hatinya, itu adalah orang-orang yang jahat. Tapi generasi akan memenuhi bumi dengan takut akan Tuhan, dengan pengenalan. Inilah yang harus kau lahirkan, ini yang harus kau hasilkan, supaya memenuhi bumi. Memenuhi bumi dengan takut akan Tuhan, dengan pengenalan akan Tuhan. Supaya mereka yang memenuhi bumi dengan takut akan Tuhan ini, maka pasti bumi akan berbeda, dunia akan berbeda. Nah, kehidupan kita juga, kalau kita perhatikan nih, jadi dia masih hidup 840 tahun lagi, dan memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan, melahirkan generasi, melahirkan keturunan, melahirkan generasi. Saya bisa katakan juga menghasilkan sesuatu. Apa yang dihasilkan? Generasi akan memenuhi bumi. Setiap kehidupan kita juga orang percaya yang ada pada hari ini, adanya kita di mana? Ada usia, ada waktu yang Tuhan beri kepada kita. Harus ada benih-benih, harus ada generasi-generasi, harus ada sesuatu yang saudara bisa hasilkan. Di mana Tuhan bawa kita? Karena kasih karunia Tuhan. Karena apa? Ada berkat-berkat yang tidak terduga. Ada kasih karunia Tuhan yang tidak terduga yang Tuhan akan limpahkan kepada saudara. Sehingga tadinya mungkin kita adalah orang-orang yang boleh katakan dipandang sebelah mata, tidak dianggap, tidak ada harapan, tidak ada masa depan. Tetapi oleh karena kita mengasihi itu, sekalipun waktu kita berjalan bersama dengan Tuhan itu bukanlah hal yang mudah. Harus ada proses, harus ada perjuangan, ya. Tetapi oleh karena kita berjalan dalam kasih karunia Tuhan, mulai dengan tanganmu, dengan hidupmu, hasilkan sesuatu, lahirkan sesuatu. Ya, sekali lagi, ini tidak hanya berbicara soal generasi secara jasmani, tapi lahirkan sesuatu, hasilkan sesuatu, dimanapun berada. Tidak tunggu nanti, sekarang. Di mana saya berada, saya sebagai seorang pelajar mahasiswa, saya bisa lahirkan apa, hasilkan apa di mana saya berada. Saya sebagai seorang pekerja, saya lahirkan apa di mana saya berada. Saya sebagai seorang pelayan Tuhan, saya lahirkan apa di mana saya berada. Saya di tengah keluarga, saya lahirkan apa, gitu. Jadi karena ini usia yang panjang. Dan kalau kita lihat sekali lagi, ya, jadi dia berjalan bersama dengan Nuh itu, dia hidup semasa dengan Nuh 179 tahun. Jadi artinya apa? Nuh bangun Batra
Yang salah satu yang mempengaruhi supaya bangun Batra yang sampai 100 tahun itu, siapa mempengaruhi? Salah satunya siapa? Kenan. Sehingga Nuh waktu bangun Batra ini 100 tahun itu gak mudah. Mungkin bangun sudah 1 tahun, 2 tahun, kok belum jadi-jadi ya ini kok. Hujan gak datang-datang. Betul tidak ini firman-Mu Tuhan? Betul tidak ini nanti Tuhan datangkan air bah gitu? Ya, yang ada mungkin orang mulai ejek dia. Itu Nuh itu kayak ya seperti yang biasa kita lihat di film. Nuh kayak orang gila. Kenapa kau bangun Batra hari ini tidak ada hujan? Kenapa kau bangun masih bertekun kayak kau dalam imanmu? Mungkin dia mulai lemah lagi. Tapi datang yang memberikan kekuatan siapa? Kenan salah satunya. Tetap percaya kepada Tuhan. Tuh, lihat kepada Adam leluhur kita tuh. Jadi ada yang kasih kuat lagi dia. Kadang kan begitu dalam perjalanan kita sudah jalan kebenaran, kita tahu ini satu yang diyakini, ini yang Tuhan bawa kepada saya. Tapi begitu ada ini datang, kita mulai lemah lagi. Betul tidak Tuhan mau pakai saya ini? Betul tidak ini yang harus saya lakukan pada hari? Betul tidak gitu. Jadi lemah lagi gitu. Tapi nah, ada orang percaya yang datang kasih kekuatannya, kita percaya. Siapa yang lakukan itu? Kenan. Ibunya masih panjang. Kasih kekuatan kepada dia, kasih dorongan, kasih motivasi. Sudah, jangan dengar apa kata orang tuh, ya, ikutin firman-Ku, ikutin ini. Ya, kita juga begitu, ya. Bukti kita melihat, ya ini loh salah satu yang akhirnya generasi yang dilahirkan dari Kenan yang bisa membuat akhirnya Nuh ini bertahan, ya karena ada Kenan. Yang kasih dorongan, bahkan kasih doa, kasih support. Tetap yakin, tetap percaya. Kau sudah ada di jalan kebenaran. Ayo. Demikian juga setiap depan kita. Ada di mana saudara, saya katakan. Terus, di sekitar kita, semua kita. Mungkin ada yang mulai lemah. Ada yang mulai sepertinya ragu akan pilihan, akan panggilan Tuhan. Akan mungkin juga betul tidak Tuhan pakai saya. Betul tidak, ini saya sudah dipilih dari gelap, daripada malam ini. Betul tidak, ini saya nanti Tuhan akan seperti indah. Betul tidak, tapi kok ini berat sekali. Lalu Tuhan mulai kasih kepekaan kepada kita. Mulai kasih masukan. Wah saya, karena masih ada waktu yang Tuhan beri kepada kita. Ada masa hidup yang Tuhan beri kepada kita. Ya, dan juga demikian juga. Jadi saya katakan di sini. Jadi ia melihat, ia hidup semasa, ya. Jadi ia melihat juga Henok terangkat ke surga. Jadi dia menyaksikan kenaikan Henok pada usia 662 tahun. Jadi dia lihat Henok. Henok itu bergaul dengan Tuhan berapa tahun? Dikatakan di sini jadi Henok hidup berjalan dengan Tuhan itu 300 tahun lagi. Jadi yang mempengaruhi itu siapa? Supaya berjalan bersama dengan Tuhan di tengah-tengah situasi kondisi yang ada pada hari itu. Karena di samping itu kan ada keturunan Kain. Yang keturunan adalah orang yang berdosa. Ya, yang lebih mendengar apa kata iblis, apa kata si jahat. Jadi ada keturunan juga yang dilahirkan. Dan akhirnya keturunan itu juga, kita perhatikan, keturunan ini juga yang akhirnya dipakai oleh iblis itu merusak manusia. Tapi pada saat yang bersamaan ini, ada seorang yang berjalan bersama dengan Tuhan 300 tahun lagi. Yang mempengaruhi itu siapa? Yang memotivasi itu siapa? Yang kasih arahan, yang kasih dorongan. Sehingga orang ini, Henok ini, berjalan bersama dengan Tuhan. Dia Kenan, salah satunya. Dan ia menyaksikan. Tuhan izinkan dia melihat bagaimana satu karya Tuhan yang luar biasa bagi Henok. Henok diangkat hidup-hidup ke surga. Nah ini loh berkat tidak terputus. Kalau kita ada sesuatu yang luar biasa yang Tuhan anugerahkan kepada setiap kita saudara. Ya sekarang itu tidak masalah mungkin hidup kita. Ya, harus dari sekarang. Saya katakan selalu harus dimulai dari sekarang. Jadi ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Melahirkan generasi tangannya. Dalam tangan saudara, dalam tangan hidupmu, siapapun kita, ada potensi Tuhan yang luar biasa yang Tuhan anugerahkan kepada saudara. Hasilkan sesuatu dengan tanganmu itu. Karyakan sesuatu, kerjakan sesuatu, dimanapun kita berada. Ya, dalam kelompok yang kecil, hasilkan sesuatu. Generasi sana, keturunan di sana lahirkan. Motivasi teman kita, rekan kita, supaya mereka apa? Nilo, berpegang kuat kepada kebenaran firman Tuhan. Ya, di tengah pekerjaan kita, di tengah ini masyarakat dan seterusnya ini loh. Yang kita bisa lakukan, bisa kerjakan. Supaya saudara dikasih oleh Tuhan yang saya katakan kita perhatikan itu. Seperti yang saya sampaikan bagaimana Rasul Paulus
Mengatakan, aku ada karena kasih karunia Tuhan. Nah perhatikan, dengan usia masa hidup yang Tuhan beri kepada dia, ya, sekalipun Rasul Petrus dan sebagainya lebih duluan daripada dia, dia tidak pernah berjumpa langsung dengan, dia bukan Rasul yang dipilih secara langsung oleh Yesus, tapi dia berjumpa melalui penampakan yang Tuhan nampakkan. Tapi lihat, perhatikan karya yang dihasilkan dengan tangannya dia. Apa karya-karya yang dihasilkan? Jemaat di berbagai tempat didirikan. Pokoknya ada pun di mana dirikan. Kita lihat waktu perjalanan menuju ke Roma, semua sudah diatur dengan baik. Saya sampaikan, dalam perjalanan dengan kapal ini, tentulah kalau perjalanan pada hari itu dengan kapal itu sudah biasa. Belum ada pada waktu itu, pada zaman itu perjalanan ke satu tempat ke tempat yang lainnya menggunakan misalnya transportasi udara, belum ada. Karena Yerusalem, Yehuda itu adalah jajahan dari Roma pada hari itu. Jadi itu sudah biasa. Semua sudah diatur perjalanannya. Jadi kalau kita berjalan menuju ke Roma itu, ini seperti ini, pasti sudah diatur semua dengan baik. Tetapi di tengah perjalanan yang terjadi apa? Angin mulai menghantam kapal mereka, terombang-ambing di tengah laut. Ya, angin yang satu saya katakan, angin yang satu memang memberikan kesulitan. Tetapi pada saat yang bersamaan juga, perhatikan, kapal ini dibawa dekat ke Pulau Malta. Dan apa yang terjadi? Paulus sebagai seorang rasul yang mengatakan, aku dipilih bukan karena saya, tapi kehendak Tuhan. Dan dia tahu dia adalah seorang rasul. Dan dimanapun dia berada, itu artinya dia lakukan sesuatu. Di Pulau Malta, yang dilakukan apa? Yang dilakukan adalah memberitakan Injil, memberitakan firman Tuhan. Ya, ayah gubernur yang ada di sana lagi sakit, dia datang, didoakan dan disembuhkan. Ya, dan selama 3 bulan, ya selama berapa waktu di sana tuh, banyak orang mendengar firman Tuhan. Jadi dia tahu, dimanapun dia berada, itu bukan karena kebetulan. Tapi di tempat tersebut, saya mesti lakukan apa? Saya mesti kerjakan apa? Hidup saya tidak boleh sama lagi dengan yang lalu. Di waktu yang kemarin, ada kasih karunia Tuhan bagi saya. Ada potensi yang Tuhan taruh kepada saya. Berarti di tempat tersebut, karyakan sesuatu, hasilkan sesuatu, lahirkan generasi, lahirkan orang-orang yang percaya, yang akan memenuhi bumi ini dengan takut akan Tuhan. Itu panggilan Tuhan atas kehidupan kita. Itu mau Tuhan. Tidak peduli mungkin sekarang kita ada beban, ada persoalan, ada apapun. Itu loh. Terus kerjakan, terus lahirkan, terus selama masa hidup yang Tuhan berikan kepada kita. Selama waktu yang Tuhan berikan kepada kita. Ya. Jadi berikutnya, jadi ada waktu yang Tuhan beri kepada 3 berapa ratus tahun lagi ya untuk dia berjalan. Nah, dia hidup semasa dengan Adam yang berikutnya. Dia hidup semasa dengan Adam selama 605 tahun. Jadi selama 605 tahun. Adam itu siapa? Saksi mata tentang peristiwa Taman Eden. Jadi Kenan itu bisa lihat langsung kepada Adam, tokoh utama di Taman Eden. Jadi dia berjalan dengan tokoh iman ini. Ya, kalau misalnya kalau kita misalnya Tuhan izinkan berjumpa dengan tokoh-tokoh iman yang ditulis dalam Alkitab ini, kira-kira ini satu hal pengalaman yang luar biasa yang Tuhan akan kepada kita. Ya. Dan waktu dia berjalan dengan Adam selama 605 tahun itu, maka apa yang bisa dipelajari? Apa yang bisa dilihat? Jadi tidak hanya misalnya sekedar, oh saya berjumpa dengan tokoh iman ini, saya berjumpa dengan orang ini, ya sudah, ini. Tapi berikutnya adalah, apa yang saya bisa pelajari dari tokoh iman tersebut? Dari Adam. Dari dia yang dengar, langsung Tuhan berbicara kepada dia. Dari dia yang menamai hewan-hewan di Taman Eden tersebut. Dari dia yang mengusahakan taman itu. Dari dia yang Tuhan berikan perintah kepada dia. Semua buah pohon dalam taman ini boleh kau makan. Tetapi satu pohon yang tidak boleh kau makan itu buah pengetahuan yang baik dan jahat. Dan waktu mereka melanggar, yang terjadi apa? Oh, yang terjadi itu adalah mereka diusir, jatuh ke dalam dosa. Sekarang, waktu selesai peristiwa Taman Eden, Adam masih hidup. Dan Kenan diberikan anugerah untuk berjumpa dengan tokoh iman, untuk menyaksikan. Jadi waktu dia berjumpa itu dia pelajari apa? Dia dengar apa? Saudara dikasih oleh Tuhan, kita juga ada pada hari ini. Kalau kita Tuhan izinkan juga berjumpa dengan orang-orang yang punya pengalaman iman, yang sedemikian banyak, yang sedemikian luar biasa, kita berjumpa. Apa yang kita bisa pelajari dari mereka? Apa yang kita bisa lihat? Apa yang kita bisa terapkan dalam kehidupan kita? Ataukah kita anggap itu sebagai sesuatu yang kebetulan saja?
Kata Tuhan, ini ada maksud Tuhan bisa belajar dari pokok iman ini, dari ini. Ya. Lalu saudara dikasih oleh Tuhan, pendiri gereja di mana kami bernaung, gereja GPS. Ini dia sebelumnya adalah seorang pengusaha yang hijrah dari Tiongkok ke Indonesia, tepatnya nanti ke Surabaya. Ya, waktu dijalani usahanya dia, betul Tuhan panggil dia melayani pekerjaan Tuhan. Jadi dia tinggalkan semua usaha dia, ya. Dan sudah itu yang dilakukan pertama kali apa? Berdua puasa. Berdua puasa itu kalau tidak salah yang saya dengar dan juga baca, ya. Saya sendiri waktu masuk sekolah di sekolah kitab itu, ya Om Ishak Leo tahun 98, Om Ishak Leo sudah tidak terlalu pasti bicara, tapi dia masih khotbah juga. Khotbahnya biasa. Kalau dia naik di atas mimbar, khotbahnya waktu itu biasa. Dia khotbah bahasanya itu bilang, saudara-saudara begini, begini. Tapi dari kesaksian mereka murid-murid angkatan yang pertama, waktu dia khotbah itu, waduh itu seperti mukanya itu bercahaya, luar biasa. Suatu ketika dia naik ke Bukit Dua di Prigen sana ya, ada seorang yang sakit. Dia pakai baju putih ini, seorang yang sakit. Tiba-tiba orang yang sakit itu, ya, orang yang sakit itu seperti Tuhan berbicara kepada dia. Pegang jubah hamba Tuhan itu. Ya, itu Tuhan berbicara dengan kuat kepada dia. Waktu dia yakin adalah Tuhan yang berbicara, dia mulai pegang jubah Om Ishak. Nah, waktu dia pegang yang terjadi, sakitnya disembuhkan oleh Tuhan. Luar biasa. Dan waktu pujian dinaikkan di dulu ya, tahun 80-an, ya, itu 80-an. Hadirat Tuhan bekerja dengan luar biasa. Ada mereka yang berjalan di luar, tidak tahan dengan hadirat Tuhan. Mereka mulai datang, masuk dalam rumah. Dan banyak generasi yang dilahirkan, hamba-hamba Tuhan yang dilahirkan. Tapi tidak mudah memang lahirkan generasi yang hamba Tuhan. Ya, dilatih dengan sedemikian. Saya tidak berkesempatan untuk berjumpa, tapi saya berjumpa lihat, tapi maksudnya untuk mendengar secara langsung. Apa ini? Ya. Tapi apa yang kami bisa pelajari dari sana? Ya, bagaimana inilah yang ditanamkan kepada tentang doa. Ya, seterusnya luar biasa. Ini tokoh iman, salah satu tokoh iman yang Tuhan bawa. Dan ada banyak lagi yang lainnya. Ada orang-orang yang Tuhan bawa punya pengalaman iman. Ya, yang Tuhan bawa kepada kita. Tuhan taruh ditempatkan di tengah saudara, di tengah setiap kehidupan kita. Dan Tuhan izinkan kita juga berjalan bersama-sama dengan mereka. Dan waktu kita berjalan bersama-sama dengan mereka, kita pelajari apa? Saudara dengar apa? Ya, motivasi apa yang kita dengar? Pengalaman hidup seperti apa yang kita dengar? Dan itu sekiranya itu loh, ya, yang kita pelajari itu hanya dengan satu tujuan, maksud Tuhan, supaya diajarkan itu kepada kita, dan itu menjadi bekal. Untuk bekal berikutmu juga ini, di mana engkau berada, dalam perjalananmu, untuk mengalirkan sesuatu, menghasilkan sesuatu, generasi-generasi. Ya, dan tidak ada yang mustahil juga, saudara-saudara kita, orang-orang muda. Waktu saya di tempat ini, untuk saya sekarang menjadi orang yang berpotensi, berbakat, saya harus bayar harga. Ya, saya ingat dulu waktu saya. Jadi pagi-pagi, setiap hari Minggu pagi, itu ada 2 gereja di Bibis. Ada di Sawan, ada satu di Bibis nama. Jadi mereka sudah pakai dasi, ada topi lagi di atas, habis itu apa? Mereka disuruh berjalan dari gereja Sawan ke Bibis. Jadi seperti orang prajurit jangan. Ya, tapi tahu, waktu disuruh berjalan begitu, mungkin saja yang pada murid-murid bilang, kenapa sih Om mesti suruh-suruh kita begitu, kayak dijejerin, kayak di apa begini. Tapi secara tidak langsung ini Tuhan membentuk karakter yang luar biasa kepada hamba-hamba Tuhan. Mereka dihasilkan dan luar biasa. Ada yang pergi ke Malang, ada yang pergi ke Jember, ada yang pergi ke ini, dan mereka menghasilkan juga keturunan yang luar biasa, menghasilkan generasi yang luar biasa. Tapi tidak mudah, tidak gampang, melalui satu proses tempat. Saya ingat juga, dia selalu diajarkan juga kepada para murid-murid. Jadi kalau misalnya di pastori sudah tidak ada apa-apa, semua para murid-murid itu ya sudah suruh datang berdoa sini di mimbar itu, berdoa. Ya, jadi suruh aja berdoa. Oh, luar biasa. Dan ini yang bisa dipelajari. Nah, saya katakan juga, karena sedemikian dia akhirnya bisa melahirkan, bisa demikian karena berjalan bersama dengan.
ada berkat-berkat yang tidak terbuka, ada pengalaman-pengalaman bersama dengan Tuhan. Dan waktu sekarang sampai pada titik seperti itu, ada generasi yang dilahirkan. Dia mulai ajar, dia mulai sampaikan sesuatu kepada mereka. Setiap kehidupan kita juga ada pada hari. Ada masa hidup kita belajar bersama dengan pengalaman tokoh iman yang berjalan bersama dengan Tuhan. Tuhan izinkan kita belajar. Dan berikutnya juga, saya katakan tadi, kita perhatikan. Ya, melahirkan sesuatu, melahirkan generasi yang tahu kita. Mari kita buka ayat yang terakhir saya akan bacakan bagi kita di 1 Korintus pasal yang ke-15. 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-10. Saya akan bacakan dari ayat 9 sampai yang ke-11. 1 Korintus 15 ayat 9 sampai 11. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Ayat 10. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua, tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Sebab itu, baik aku maupun mereka, demikianlah kami mengajar, dan demikianlah kami menjadi percaya. Luar biasa ya. Aku adalah yang paling hina dari semua rasul. Karena apa? Aku penganiaya jemaat, kata Paulus. Dia sampaikan, saya nggak layak, saya nggak berharga, saya yang paling hina. Ya, hidup saya malam, hidup saya gelap, penganiaya jemaat. Orang yang mau beribadah saya halangi. Orang mau cari Tuhan, bukan cuma dihalangi, diseret. Kalau bisa dilenyapkan. Ya, saya paling hina. Hidup saya ini berarti sudah tidak ada harga, tidak ada masa depan, gelap semuanya. Saya tidak tahu hidup saya ke depan seperti apa. Tapi Tuhan datangi saya, kasih karunia dia datang kepada saya. Ya, dan waktu dia datang kepada kita, Tuhan izinkan Paulus itu berjumpa juga dengan siapa? Ada berjumpa dengan Petrus, dengan Yakobus, dengan Yohanes. Itu ada. Ya, dia berjumpa. Dan waktu dia berjalan bersama dengan Tuhan, berjalan bersama dengan orang-orang dan berikutnya, dia tahu kasih karunia ada dikatakan. Masa hidup yang Tuhan beri kepada dia, kasih karunia Tuhan bekerja. Yang apa dia lakukan? Aku bekerja lebih keras daripada mereka semua. Aku bekerja dimanapun dia berada. Kuatkan jemaat, nasihati mereka, mentor mereka, didik orang-orang muda seperti Timotius, seperti Gaius. Hasilkan mereka. Timotius seorang yang takut, yang tidak percaya diri dengan dirinya, tetapi bersama dengan Paulus menjadi seorang pelayan Tuhan yang luar biasa. Dipakai Tuhan menjadi pelayan jemaat di Efesus. Demikian juga dengan Titus, ya, demikian juga dengan yang lainnya. Lalu dimanapun dia berada, dia kuatkan jemaat. Ada di Galatia, dia kuatkan jemaat. Ya, waktu dia menuju ke Yerusalem sana untuk mengantarkan bantuan dari jemaat di Akaya dan Makedonia untuk jemaat-jemaat yang ada di Yerusalem. Ya, lalu dia dengar berita dari Roma. Roma itu jemaat bukan dia dirikan, tapi dia dengar bahwa ada sedang terjadi friksi di tengah jemaat, sedang terjadi persoalan, sedang terjadi ini. Maka waktu dia mendengar, dia tulis surat kepada mereka untuk menenangkan mereka, untuk menjadi berkat bagi mereka. Ya, oh luar biasa ya, sehingga jemaat yang ada nih dan firman Tuhan yang sampai kepada kita pada hari ini. Aku bekerja lebih keras daripada mereka semua. Demikianlah kami mengajar kamu dan kamu menjadi percaya. Demikian juga setiap kehidupan kita. Masa hidup yang Tuhan beri kepada kita, dimanapun, ini saya katakan, dimanapun Tuhan Paulus tempatkan, dimanapun Tuhan bawa, itu bukan kebetulan. Ada maksud Tuhan, ada misi Tuhan, ada panggilan Tuhan. Saya mesti lakukan sesuatu, saya mesti kerjakan sesuatu, mesti hasilkan sesuatu dengan tangannya. Dan lihat ini, hal yang luar biasa terjadi. Dan itu menjadi saudara dan saya bisa katakan, mungkin itu juga saya dan saudara pada hari ini. Hidup kita di waktu yang lalu, kalau kita ada pada hari ini kasih karunia Tuhan yang tidak terduga yang Tuhan berikan kepada kita. Tuhan berikan kepada kita. Dimanapun kita berada, kamu sedang dibawa untuk belajar, dan sekarang juga apa yang telah Tuhan bawa kepada kamu, lahirkan generasi, lahirkan sesuatu. Dengan tanganmu, dengan hidupmu gitu. Hidupmu menjadi berkat. Karena kita tahu, Bapak Ibu yang terkasih, apa yang kita lakukan ini tidak hanya nanti. Kita lihat lagi ya, ada upah yang menyertai, baik upah yang dikekal. Ada pahala, ada mahkota yang Tuhan siapkan bagi kita. Juga upah yang di waktu yang sekarang, masa hidup yang cerah dijalankan. Ya, jadi di dalam kekekalan
Ada upah yang Tuhan siapkan bagi saya dan saudara. Itulah sebabnya ada lagu yang lama mengatakan di surga nanti pakai baju putih atas kepala mahkota emas. Ada pahala yang Tuhan siapkan kepada setiap kehidupan saudara. Kenapa? Apa yang kita lakukan? Apa yang saudara kerjakan selama masa ini, hidup ini? Itulah yang menggerakkan kita. Itulah yang membawa saudara. Tidak peduli seberapa besar pun, apapun kesulitannya, apapun tantangannya, maju. Kasih karunia Tuhan akan memampukan setiap kehidupan saudara, melengkapi kita, melengkapi kehidupan kita, supaya berkarya terus, hasilkan terus sesuatu. Tidak ada yang kebetulan. Misalnya kita ada pada hari ini, apa yang kita bisa lakukan, apa yang kita bisa kerjakan terhadap saudara-saudara seiman, terhadap ini, terus berkarya gitu. Ya, sehingga ketika waktunya Tuhan tiba, Paulus berkata, aku ada pada hari ini, dan hasil-hasilnya itu bukan kasih karunia bagi setiap kita. Puji Tuhan, Tuhan berkati hidup Tuhan kita. Mari kita tundukkan kepala kita datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu saat pagi hari ini. Kami ada karena kasih karunia Tuhan, karena karya-Mu, karena penebusan-Mu bagi kami. Ada masa yang Tuhan beri kepada kami, masa untuk kami dididik, belajar, masa untuk kami belajar, berjalan, ya Tuhan, bersama dengan orang-orang yang adalah saksi-saksi mata iman yang Tuhan berikan kepada mereka. Kami bisa belajar sesuatu, kami bisa pelajari banyak hal di sana. Dan sesudah itu Tuhan, ada masa hidup jika Tuhan berikan kepada kami. Masa hidup ini kami lakukan apa, kami kerjakan, melahirkan generasi-generasi, melahirkan keturunan-keturunan, menghasilkan sesuatu dengan tangan kami, dengan kehidupan kami, dimanapun kami berada. Maka melalui kehidupan kami, berjalannya kami bersama dengan Tuhan. Orang-orang yang ada di sekitar kami, di tengah keluarga, pekerjaan, masyarakat, di pendidikan, di usaha, mereka bisa menerima kekuatan. Mereka boleh menerima kekuatan daripada Tuhan untuk terus boleh berjalan dalam kehendak Tuhan. Pada saat mungkin Tuhan rekan kami, saudara kami ya Tuhan, mereka sedang berjalan dalam iman mereka, mereka dilemahkan dengan berbagai macam hal. Adanya kami, hadirnya kami, untuk berikan kekuatan, motivasi kepada mereka. Terima kasih Tuhan, kami syukur. Dan itu yang telah Kau lakukan bagi kami, karya salib-Mu yang Kau lakukan. Kami yang harusnya mati, tapi Kau datang mengulurkan tangan-Mu, supaya kami bisa memperoleh hidup ya Tuhan. Engkau menggantikan setiap kutuk hukuman dosa kami di atas kayu salib, supaya kami yang harusnya mati, kami bisa memperoleh hidup ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami yang tidak ada harapan, tidak ada masa depan, tapi Kau datang ya Tuhan kepada kami. Dan kami juga pada hari yang ada ini bersyukur Tuhan atas kasih. Siapkan hati